bersama Florin untuk tim RRQ Hoshi. Wow. Karena dengan meta tempel yang dilakukan oleh tim Blacklist International, Loi ini mampu bisa untuk membubarkan semua. Dan kalau mereka mau nempel nggak masalah, Loi malah seneng. Senang banget. Semakin Gila. kalian nempel semakin seneng. Dan itu adalah salah satu yang mungkin dilakukan oleh tim Rotation. RRQ untuk bisa melakukan team fight. Dan satu lagi, Apa tuh, Ji? untuk di late game, mungkin memang Lancelot bakal fall off kita bisa bilang ya. Iya, Dengan memang. hero mid to the early to the mid. Tapi di sini mereka punya Loi dan juga seorang Aldous. Kalau misalnya kita ngomong Loi, semakin late game itu semakin parah damage-nya, semakin pecah damage-nya. Dan Esmeralda ini akan menjadi sandbag di depan yang bakal habis-habisan di cover. Dan lihat, Blacklist International sudah melakukan pick terakhir tapi terhadap seorang Baras. Dan mampukah para pemain dari tim RRQ menumbangkan tim Blacklist International? Hoshi dan juga Blacklist International. Ikan hiu, ikan sepat. Ayo woi mulai. Sabar. Oke, kita langsung menuju ke arah lane of down. Kali ini kita lihat para pemain dari tim Blacklist International melakukan poking damage. Oh my Venus seperti biasa, bahkan kemarin dia menggunakan ST saja. Dia bisa nge-poking dari satu buah Parsha. Bahkan itu, di ST nge-poking Parsha. Tapi di sisi lain, Tuan Muda Albert memilih untuk melepaskan satu Little Wonder terlebih dahulu dan Wise berhasil mendapatkannya. Diganggu begitu saja, membuat para pemain tim RRQ tidak putus asa, mengucap. Yes, dan kali ini kita melihat dari Blacklist yang pergerakannya udah lumayan rusuh ya tadi ya. Dan Rafaela dari Oh My Venus mencoba untuk merusuh juga ke area orange buff dari Albert sendiri. Sudah mulai kelihatan harusnya. Dan informasinya harusnya udah mulai masuk, tapi Albert langsung ada Tonros yang menancap ke tubuh dari Oh My Venus. Dan kali ini masih ada backup yang cukup baik dari tim RRQ. Sementara Oh My Venus, agak sedikit terperangkap dari 3 member yang mulai mengejar kali ini dan bakal langsung dilepaskan begitu saja. Alright, sedangkan di arah sana, para pemain tim Blacklist International di arah top lane mencoba melakukan king terhadap seorang Skylar dan tak berhasil. Oheb featuring dengan seorang Wise, dia ingin melakukan sebuah invasi terhadap seorang Skylar yang dia tahu Skylar ini bakal berbahaya sekali di late game dan bahkan tidak boleh pulang. SF di bottom lane coba untuk mendapatkan satu buah gold turret dan Albert dengan fokus ke arah jungle dan Skylar kali ini harus coba dibantu. Seperti para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka sudah melihat harusnya Skylar ini benar-benar berada di posisi yang kurang cukup baik dan untungnya masih berhasil untuk melakukan clear minion dan para pemain tim RRQ Hoshi baik di purple yang pertama. Iya, kali ini udah langsung melakukan inisiasi tentunya dari tim RRQ Hoshi Oh My Venus bersama dengan seorang Haji mencoba untuk merusuh. Melakukan kontes kali ini 4 member dari Blacklist tapi tetap masih bisa dimainkan dan bahkan R7 kali ini terkena damage cukup banyak. Masih ada dispersion dari seorang Psycho dan kali ini masih bisa tarik ulur dari kedua tim. Belum ada korban yang berjatuhan setelah turtle yang pertama. Oke, dari Oheb lihat sudah melakukan sebuah rotasi. 2 lane akan dimakan Oheb untuk lebih cepat mendapatkan satu buah momentum. Dan lihat dipasangkan kembali, Tuan Muda Albert masih mau lebih. Haji yang menjadi pilihan nomor 4 didapatkan. Lihat, dia nggak butuh purple buff, dia langsung menuju ke arah belakang. Dia pastikan dia mendapatkan poin karena pilihannya satu. Kalau dia memaksa ke arah sebuah purple buff, dia bakal dirusuh dan dia bakal digangguin habis-habisan. Itu yang akan kamu dapatkan ketika kamu mengganggu purple buff dari Tuan Muda Albert di sini. Menjadi first blood tentunya. Sementara di area bawah R7 masih 1v1 dengan Edward dan Falling Starmon dari seorang S7. Namun kali ini masih bisa dipukul mundur juga dari seorang Edwardnya. Dan pressure masih diberikan juga dari tim Blacklist di area mid. Alright, para main dari tim Blacklist dari bottom lane, Edward coba dilakukan zoningisasi. R7 berada di arah rumput untuk memberikan space untuk Tuan Muda Albert. Tapi Psycho kali ini membuka di arah rumput, ada siapa sebelum PN terbang ke sana. Oheb, Haji terkena damage oleh seorang Psycho. Ingat, dispersion sakit sekali untuk kali Momochan. Iya, dan sudah ada satu chase fade juga dari seorang Skylar hanya untuk mengecek tepat posisi. Dan bahkan lihat Haji sih ternyata yang akan ditarget begitu saja. Ini yang overturn connect dari seorang Haji sih Skylar mau coba dipukul mundur. Dan kali ini dari tim RRQ mereka mau coba untuk melakukan zoning terlebih dahulu di area turtle yang kedua karena sebentar lagi akan ada inisiasi dari tim RRQ. Sementara Edward udah ketahuan posisinya Tonros dan execution dari seorang Albert kali ini bakal coba dikejar. R7 nggak punya satu Falling Starmon karena sudah dipakai terlebih dahulu, namun itu cukup untuk memulangkan seorang Edward balik ke area base-nya. Turtle sudah mulai muncul juga, Ji. Ini kita lihat
Dimana Skylar belum punya ultimate, tidak ada casing pad, memilih melakukan casing. Para pemain dari tim RRQOC mereka memberikan space terlebih dahulu untuk Albert mendapatkan para pembuff, tapi bakal coba diganggu, ternyata tidak. Lihat, Saiko is coming bersama dengan seorang Albert. Saiko depan sana, Haji harus pulang, tapi tertentu diamankan oleh para pemain dari tim Blacklist International. Wise. Lihat yang dilakukan oleh Saiko. Dia nemenin seorang Albert, dia tahu kalkulasi yang diberikan, tapi ternyata ketika dia datang ini agak sedikit terlambat. Oke, tapi udah salah satu solusi yang cukup baik untuk tim RRQOC mencoba untuk mendapatkan ACDC. Setidaknya tidak ada yang tumbang ya. Ya, kiri kanan oke, tapi ternyata kurang cukup berhasil. Albert ini menahan retribution-nya mungkin. Kita lihat untuk arah seorang Tarto, tapi ternyata dia nggak ada retribution tadi. Iya, dan kali ini masih bisa jatuh ke tangan Blacklist dari Turtle ya. Namun 3 member dari tim RRQOC, R7 udah mulai melakukan rotasi juga. Melakukan pertukaran tentunya dari Skylar, tapi Skylar kali ini mau nggak mau harus flicker mundur. Ada langsung diversion dari seorang Saiko dan juga Finn. Coba untuk memberikan backup tentunya di area bawah. Edward bakal coba di-push begitu saja. Albert bakal coba untuk berfokus terhadap objektif turretnya, namun ada Tondros kali ini dan bahkan Pentagon Execution dipakai untuk kabur dari seorang Albert. Oh my Venus masih mau lebih dan bahkan lihat flicker. Haji dengan flame shotnya langsung menemukan Skylar dan bahkan dari Albertnya juga harus tumbang begitu saja kali ini. R7 bakal coba untuk menahan di area atas, namun lihat Blacklist mereka dengan cukup cepat langsung mengamankan 2 turret di area atas dan juga area bawah. Di arah bottom turret RRQOC harus hilang. Sedangkan ada seorang Florin, Finn maka coba diganggu karena Edward damage terlalu besar, memukul mundur para pemain dari tim RRQOC. Lihat, berkat ada sebuah invasi rotasi yang dilakukan oleh seorang Haji di bottom lane, membuat para pemain tim RRQOC langsung fall off di early game kali ini. Berbanding dengan 3.000 gold yang dimiliki, kali ini membuat tim RRQOC harus sedikit struggle. Albert karena damage cukup besar dari seorang Edward benar-benar menjaga berganti seorang Albert di depan sana. Iya, sementara bakal coba untuk di zoning terlebih dahulu kali ini. Dan jungler juga diamankan oleh tim Blacklist. Sementara Wise kali ini udah bermain dengan sangat amat agresif. Udah memiliki big guy-nya, namun R7 masih mencoba untuk mengcover Albert kali ini. Masih bisa untuk mengamankan purple buff kali ini. Dan ada satu dispersion yang bakal coba dilontarkan kali ini dari seorang Saiko. Namun tidak akan terlalu komit dari RQOC. R7 mereka coba untuk mau melakukan kontes kali ini. Tapi kalau Albert mereka sampai kehilangan, iya sulit banget. Gak ada retrieve dari seorang Albert. Dan bahkan Thanos yang gak bisa untuk mengambil turtle kali ini harus dipukul mundur. Beberapa pemain dari RRQOC nggak mau terlalu overcommit juga, Ji. Oke, dan kali ini mereka benar-benar mengandalkan untuk seorang Skylar untuk di late game-nya. Karena dari tuan muda Albert, itu di menit yang ke-6. Ini benar-benar cukup sulit untuk bisa menumbangkan tim dari Blacklist. Dia untuk mengincar ke arah belakang, yang memang Haji lah salah satu pilihan utamanya. Lihat, Haji masih bisa mundur ke arah belakang. Albert terkena satu ball flame shot dan bakal mundur kembali. Permainan tim Blacklist mereka tahu tim RRQ kuat dalam teamfight. Dia menarik mundur, dia nggak memaksakan keadaan. Bahkan dari Wise sendiri, dia udah ngelepasin satu buah purple buff terhadap seorang Oheb. Alis lepas sana, dia terlalu besar diberikan langsung ke arah belakang. Tapi para pemain tim Blacklist International kali mencoba untuk memaksakan, mendapatkan satu. Ada Oheb, gak bisa pulang. Dan Wise benar-benar harus sabar kali ini untuk mendapatkan satu buat turret di arah mid lane. Iya, kita ngelihat Blacklist sebenarnya mereka udah punya power spike juga, di mana big guy dari seorang Wise ini udah ada. Tapi setiap kali team fightnya kalau kita lihat ini nggak mau terlalu komit juga dari Blacklist, karena mungkin mereka tahu dari early-nya aja ini masih punya kesempatan tentunya dari RRQOC masih di 8 menit pertama tentunya, apalagi Saiko dengan dispersion dan juga rotation ini nggak mudah team fightnya untuk Blacklist sendiri. Ketika mereka maju, mereka coba untuk ganking, selalu ada dispersion dan juga rotation. Namun Skylar kali bakal coba dipukul mundur, masih butuh stack tentunya, tapi Edward ya flicker masuk, dan namun dari Skylarnya masih bisa bertahan, hampir aja tipis banget untuk seorang Skylar. Skylar gak panik, Skylar dengan tenang untuk melakukan flicker, gak terlalu terburu-buru karena Edward masih punya flicker. Tapi di arah top lane sana informasi telah diberikan, Edward tidak ada flicker. Albert melakukan clear minion, ingat Turtle kali ini yang menjadi kunci penentu. RRQOC udah mulai mengejar sedikit ketertinggalan goldnya kali ini, di mana para pemain dari tim Blacklist International mereka udah standby, 4 orang berada di arah pit Turtle. Yes, dan bahkan ada Athena Shield yang dipegang oleh Skylar. Kali ini respect benar-benar terhadap magic damage dari seorang Oh My Venus bersama dengan seorang Haji di sini dan juga Oheb. Tapi kalau kita lihat dari Blacklist mereka langsung berfokus lagi terhadap turtle-nya yang ketiga kali ini. R7 mencoba untuk mencari kontes kah kali ini, ada satu retribution namun tidak mau terlalu komit dari RRQOC melepaskan turtle-nya begitu saja ke tangan Blacklist. Sementara ada Tondros dari Albert, mereka bakal coba untuk
meng-clear minion secepat mungkin, bakal coba reset terlebih dahulu, bakal coba inisiasi atau setup yang lebih rapi dari RQOC. Sementara dari area bawah, Edward masih melakukan push yang sama bersama dengan seorang Wise kali ini. Namun sepertinya ini agak sedikit sulit tentunya untuk Skylar bertahan dari gempuran 3 member dari tim Blacklist. Yes, tidak ada chasing event lagi. Mereka berhasil mendapatkan seorang Skylar dari bottom lane. Para pemain dari tim Blacklist International ini benar-benar berada di posisi yang solid sekali. Lihat mereka berkumpul. Kalau nggak Edward seorang diri, mereka bakal kasih Oheb. Tapi Wise bakal dapat satu buah Purple Buff dari seorang Albert terlalu terburu-buru. Purple Buff diamankan Wise dan bahkan di arah belakang sana Oheb juga punya Purple Buff. Ini salah satu hal yang cukup berbahaya untuk tim RRQOC di menit yang ke-9. Karena mungkin damage yang diberikan dari Oheb ini bakal lebih sakit lagi. Lihat Haji, kita lihat udah punya line in transition. Main Fans coba untuk menggantung pergerakan dari seorang Edward di arah bottom lane. Para main tim Blacklist mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah turret dari mid lane Mocara. Iya, dan kali ini harus tumbang. Sudah di area mid, namun Arcel mencoba untuk melakukan team fight kali ini di area mid. Ada Psycho yang coba datang juga dengan diversion, namun dari Blacklist bakal coba untuk menyerang balik. Kali ini ada Flying Blast dan juga Bloodhound dari seorang Oheb. Wise kali ini terkena stun, namun jelas ada Pentagon Execution dan juga Thunders dari seorang Albert. Kali ini mencoba untuk mengincar ke beberapa pemain. Namun lihat, damage dari seorang Wise begitu sakit mengincar ke arah Finn, dan bahkan lihat Oheb di area depan. Flying Blood dan juga Bloodhound yang connect kedua member. Namun R7 masih mencoba untuk mencari trade, namun dia harus tumbang di tangan seorang Haji. Karena dari seorang Edward masih bisa flicker mundur, Oji. Satu kali payung menemukan seorang R7. Skylar coba untuk melakukan satu buah inisiasi menuju di arah satu buah top lane, tapi lihat terperangkap. Skylar gak boleh pulang, mencoba flicker ke belakang, tapi ada OM dan juga main pen Skylar. Wow, my god, benar-benar all out terus Skylar dan harus tumbang dari top lane. Gak boleh pulang, dikandangin begitu saja, sandwich yang dilakukan, dan Skylar tidak ada chasing fate. Yes, tidak ada chase fate tentunya dari seorang Skylar. Ada satu dispersion yang bakal coba di pop up oleh seorang Psycho. Hanya mengecek saja tentunya, tapi lagi kali ini purple buff yang menjadi inceran tentunya dari seorang Wise. Karena mereka nggak mau ngasih purple buff ke arah seorang Albert. Kalau coba diharus begitu saja, satu orange buff dipegang oleh seorang Albert kali ini. Dan bahkan turretnya lagi dan lagi dari tim RRQOC harus tumbang di tangan Blacklist. Wow. Ini agak cukup berat untuk dari tim RRQOC. Rotasinya sih, di menit yang ke-11 kali ini lihat RRQOC mereka tertinggal dari 6.000 gold. Tapi ingat RRQOC adalah raja comeback dan Albert aja memilih Endless Betas terlebih dahulu. Kali ini lihat R7 berada di gas depan. Coba menumbangkan satu tapi Psycho is coming. Mencoba dipasang lakukan tapi damage-nya. R7 terlalu besar karena damage cukup besar dengan turret Albert menuju ke arah belakang. Mencoba disatukan kembali, lihat damage dari seorang Psycho. Membuat para main dari tim Blacklist gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psycho seorang diri tadi menemani. Mencoba balikan keadaan. Psycho versus everybody. Gak ada yang tuh mendapatkan Lord. Bisa didapatkan oleh tim Blacklist International. Iya, masih tidak memiliki damage yang cukup dari RRQOC. Ketika mereka udah melakukan inisiasi yang menurut aku kayak itu udah surprise yang bagus banget sih untuk Blacklist. Namun ternyata damage-nya masih kurang karena ketertinggalan dari 7k net worth kali ini tentunya untuk RRQOC. Namun ingat, ini masih lot yang pertama, masih bisa ditumbangkan tentunya untuk tim RRQOC. Udah ada satu endless battle di tangan seorang Albert tadi. Wise-nya terlalu kuat di depan sana. Wise-nya tak terbendung. Wise yang benar-benar berada di gas depan dan bahkan dari seorang Albert ini sedikit kesulitan. Lihat Wise mengkating satu buah purple buff-nya, ditarik ke arah belakang, di reset kembali. Supaya apa? Supaya Albert dipastikan tidak berani masuk untuk ke arah purple buff dan bisa diamankan oleh seorang Wise memecah. Yes, dan harus hilang purple buff lagi kali ini dari seorang Albert. Dan bahkan lihat 5 member dari Blacklist mereka udah melakukan zoning, melakukan ganking kali ini. 5 orang langsung berjalan bersamaan dan bahkan mengiringi Lord tentunya akan masuk ke area atas kali ini. Ini tentunya agak sedikit berat untuk RRQOC. Namun kalau kita lihat dari RRQOC mereka masih mencoba untuk menumbangkan Lord di area atas tentunya. Tapi Edward sudah mulai masuk kali ini, heavy left punch-nya. Dan bahkan lihat ada control dari RRQ Albert. Dan bahkan kalau kita lihat turretnya harus hilang begitu saja. Lordnya harus ditemukan begitu saja. Tapi lihat ada Oheb yang mencoba untuk masuk dengan Flying Blood, masih ditahan. Dan bahkan Lordnya masih bisa ditemukan begitu saja oleh RRQOC. Ada dispersion, ada rotation dari seorang Psycho. Dan bahkan lihat damage dari seorang Psycho mencoba untuk memulangkan 5 member dari tim Blacklist yang mencoba untuk masuk ke area base dari tim RRQOC. Dan bahkan kalau bisa kita lihat kembali dari tim Blacklist International benar-benar terlalu solid di arah tengah sana. R7 sudah ngebuka semua
damage yang diberikan, tapi ternyata lihat Haji menetralisir itu. Haji masuk, dia ingin overturn, dia membuat Saikor split out ke arah belakang. Para pemain dari C Blacklist terasa maksa OHIM masuk ke belakang. Knockout yang telah dikeluarkan. Edward ada watch depan sana, R7 harus coba diamankan, tapi ternyata terperangkap oleh dari Lina Sarapana. Haji mencoba ditumbangkan, Albert masih ke arah belakang. Jatuh didapatkan. 4 orang tersisa dari para pemain tim Blacklist terasa memilih untuk mundur. Tapi Albert tidak tinggal diam. Saikor mengasih melakukan, tapi ternyata Edward dengan satu buah knockup yang membuat seorang Albert hampir saja tumbang di depan sana. Blacklist International, watch versus everybody coba dilakukan, ultimate dilakukan, dan lihat tipukan, perfect tipukan, Biscuit, Albert. Masih mau lebih dan lihat ini R7 satu versus everybody terkena stun. Dan bahkan ada J-Spin, Soul Steal dari seorang Skylar mencoba untuk balikan keadaan, dan Albert, Phantom Execution-nya tidak mengenai ke arah seorang Edward, dan bahkan R7 yang harus tumbang sekarang. 2 melawan 3, dan kali ini mau gak mau Arkihosi mereka harus mundur karena lajunya Minion mencoba untuk menahan team fight-nya kali ini, dan Albert pun tidak punya kesempatan untuk mendapatkan purple buff-nya. Dan kali ini kalau kita lihat itu udah bagus banget sih dari Arkihosi. Kita lihat itemnya ya, Mereka nahan dikit loh tadi. Itu R7 gila, dia jadi samsak di area depan, Ji. Tapi masalahnya OHIM lihat itemnya, Calamity, COD, bahkan dia punya Holy Crystal, Defense Glaive sekalipun benar-benar damage yang diberikan hanya dengan Winter Truncheon, satu buah Magical Defensive, dan di sisi lain dari tim Arkihosi R7 dia masih butuh 1-2 item lagi. Dan Skylar dari sisi gold lane-nya terpaut agak sedikit jauh, 1000 gold. 1000 gold yang cukup krusial untuk kali ini perbandingan dengan satu item yang dimiliki. Membuat Skylar benar-benar struggle. Dan OHIM memasak arah seorang R7. R7 tidak bisa maju ke arah depan lagi karena dia bakal bisa dibalikan keadaan. Itu adalah KT yang dilakukan oleh Blacklist International. Iya, sementara dari R7 dia juga udah punya beberapa item dari Dominance Ice, lalu juga ada Oracle di sini. Ice Queen One-nya udah jadi dari sana R7, tapi Skylar kali ini bakal coba diharas di area atas. 1 versus everybody, dan membuat Skylar yang terlalu jauh dari beberapa pemain dari Arkihosi. Dia coba split push di area atas, namun Blacklist sangat amat peka dengan minimapnya kali ini, masih mau lebih, dan bahkan lihat Psycho bakal coba flicker untuk mundur kali ini. Sementara dari Blacklist mereka cukup dengan 1 Skylar yang bisa ditumbangkan begitu saja, dan langsung menuju ke area Lord yang kedua, Ji. Yes, kali ini lihat Albert di arah bottom lane, terlihat posisinya. Edward bakal coba untuk mengejar Adut ke arah belakang dari seorang R7, membuka vision dari tim Blacklist International. Oh, coba dibuka, tapi Edward benar-benar menjaga posisi dari Albert, dijaga di zoning Sasing, gak boleh dia dan bahkan solo kill dari seorang Edward membuat tim Blacklist International mereka free untuk mendapatkan 1 buah Lord kali ini di arah bottom lane. Gak ada yang bisa masuk, tim Arkihosi hanya bisa merelakan begitu saja Momo-chan. Wow, tidak punya banyak kesempatan tentunya dari Arkihosi karena mereka kehilangan Albert terlebih dahulu. Dari knockout strike-nya, dari heavy love dan juga jab dari seorang Edward, si connect semua ke arah seorang Albert. Dan mau gak mau Arkihosi mereka bakal coba untuk menahan terlebih dahulu Lord yang kedua kali ini, dan terutama ini untuk Skylar. Dia nggak boleh sampai keculik, dia harus balik kali ini karena 3 member saja dari Arkihosi tentunya tidak cukup, dan Lordnya udah mulai melenggang kangkung ke area base-nya. Dia harus bergeser ke arah belakang, Lordnya masuk terlalu dalam, Fall Star telah dikeluarkan, tapi lihat base-nya dituju oleh seorang Lord, dan Skylar is coming mencoba melakukan clear minion, tapi ternyata gak berhasil. Blacklist International mau menang, dan this is it. Game 1 diamankan oleh Blacklist International. Diamankan 1 poin pertama untuk Blacklist International.